Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Nah, request terbanyak yaitu adalah drill. Drill itu kalau di perusahaan biasanya juga nama lainnya medivac, medical evacuation. Tapi sebenarnya kedua opsi ini adalah ada yang nyata, ada yang latihan. Kalau drill itu adalah latihan. Jadi contoh nih ya, drill medivac. Nah, drill medivac ini adalah latihan bagaimana kecakapan, ketangkasan, kecepatan dari tim medis dalam melakukan medical evacuation atau evakuasi korban. Dari ada step-stepnya dari korbannya itu ditemukan, lalu apa yang dilakukan dari tim medis, lalu koordinasi komunikasi, tindakannya apa, lalu sampai kita benar-benar melakukan evakuasi, baik evakuasi darat, laut maupun udara ke lokasi perawatan lanjutan, contohnya rumah sakit terdekat seperti itu. Itu drill medivac. Nah, kalau medivac asli itu adalah bukan latihan lagi, itu real case yang akan teman-teman lakukan. Nah, itu cuma satu doang drillnya. Nah, kalau yang lain itu juga banyak drill. Nah, ada drill kebakaran. Drill kebakaran ini tugasnya medik apa? Biasanya cuma standby. Yang banyak melakukan tindakan itu adalah tim rescue. Jadi dalam tim kita selain ada safety, ada orang enviro atau orang lingkungan, ada orang kesehatan, ada juga sebenarnya orang rescue. Orang rescue ini sekarang sudah berkembang. Biasanya dulu orang rescue itu lebih banyak di migas. Sekarang di tambang-tambang pun sudah dikembangkan tim rescue. Cuma nggak sebagus di migas. Di migas itu ada satu section tersendiri namanya tim rescue team, itu banyak anggotanya. Tapi kalau di tambang, apalagi kayak tambang batu bara yang kecil, kadangkala dia nebeng aja tim rescue-nya. Tim rescue dari tambang yang besar yang owner gitu loh. Jadi kalau di tambang ini masih dalam tahap pengembangan si tim rescue-nya. Kadang pula lebih mirisnya lagi tim rescue-nya itu di-hire oleh subkontraktor. Jadi dia mirip-mirip kayak tim medis. Tim medis juga kan sekarang lebih banyakkan subkon dibandingkan langsung hire owner gitu ya. Nah, kalau di hire owner itu lebih sejahtera hidup kita. Nggak ada potongan-potongan gaji. Cuman kita juga bersyukur direkrut sama subkontraktor karena lebih mudah masuknya dan lebih gampang mendapatkan koneksi di tambang. Jadi kalau pemula ya di subkon aja dulu. Meskipun gajinya dipotong, tapi kan itu adalah jalan menuju kita bisa dapat koneksi untuk di hire langsung perusahaan atau owner gitu ya. Nah, kembali ke rescue. Nah, kalau drill fire itu setelah apinya dipadamkan oleh tim rescue, jika ada korban itu akan ditindaki oleh tim medis. Apapun tindakannya itu harus koordinasi dengan dokter. Jadi, dok, kita akan melakukan tindakan ini. Oke, lanjutkan. Lalu kita evakuasi ke lokasi yang sudah ditentukan. Ada nama. Jadi di fire itu ada namanya lokasi yang lokasi panas atau lokasi dingin. Jadi lokasi panas itu hanya tim fire yang bisa masuk di situ. Kita standby-nya biasa di lokasi dingin. Atau istilahnya beda-beda sih. Itu yang saya tahu dulu waktu saya drill fire di migas. Nah, jadi kita tidak boleh masuk ke area yang hazardnya atau bahaya api itu. Kita kan cuma tim penolong. Kita bukan tim yang memadamkan api. Seperti itu. Itu gambaran kecil dari drill fire. Nah, ada juga namanya selain daripada drill medivac ya, medivac itu yang tadi gambaran di awal kita melakukan evakuasi. Ada juga drill untuk gempa bumi atau tsunami atau bencana alam, apapun itu kompleks lah. Nah, jadi itu tim medis juga standby doang, standby di
poin yang sudah ditentukan. Jadi titik kumpul yang sudah ditentukan, kita biasanya standby di situ. Mana tahu ada informasi ada korban di lokasi terjadinya gempa, tsunami atau bencana alam seperti itu. Jadi kita cuma dengar alarm dari perusahaan atau dari kantor, langsung kita berkumpul di titik kumpul bersama orang-orang yang lain. Lalu kita melakukan standby-nya itu kita bawa responder bag. Jadi tas yang berisi alat-alat untuk evakuasi. Nah, drill yang lainnya itu ada yang kalau yang saya tahu drill lebih kompleks lagi itu ada yang drill tenggelam. Case orang tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Kita cuma standby di atas. Jangan turun menyelam karena ada tim rescue. Jadi apapun itu rescue yang paling garda depan. Mereka yang menyelam, terus membawa korban ke atas. Lalu kita yang melakukan pertolongan bersama rescue. Makanya kalau kita lagi kosong waktunya, kita biasanya latihan bareng sama tim rescue. Baik mereka yang memberikan ilmu ke kita atau kita yang berbagi ilmu ke mereka. Jadi kita satu kesatuan dengan tim rescue. Itu agar saling membantu nanti melakukan pertolongan pertama. Kita sepaket lah sama tim rescue. Terus drill apa lagi ya? Kalau yang paling banyak drillnya itu di migas. Nah, waktu di tambang gas di Papua itu ada 4 minggu dalam 1 bulan. Tapi kita ada 5 drill tiap minggunya. Jadi itu dalam 5 minggu itu berarti 1 bulan lebih 1 minggu ya. Minggu 1 adalah drill 1. Drill 1 itu biasanya kita melakukan latihan atau exercise di dalam klinik. Ada kasus orang trauma, ada kasus orang kebakaran atau terbakar kulitnya atau apapun, henti jantung. Pokoknya di situ latihan diberikan skenario oleh dokter atau kepala perawat atau head nurse. Nah, setelah itu minggu kedua ada lagi drill 2. Drill 2 itu lebih kompleks, biasanya di luar klinik. Kita ada case orang yang seperti apa. Terus drill 3 itu biasanya sudah melibatkan orang luar atau eksternal. Drill 3 kadang kita sedang datang ke lokasi, terus ada orang first aider yang melaporkan mereka sudah melakukan tindakan RJP, contohnya orang henti jantung, lalu kita lakukan evakuasi. Drill keempat itu biasanya kita melibatkan tim fire biasanya, tergantung dari case. Contoh ada drill orang tenggelam, orang kebakaran, atau case apapun yang biasanya melibatkan orang luar. Terus drill kelima itu adalah drill yang keseluruhan, melibatkan banyak instansi dari HSE, dari rescue, dari Enviro. Jadi contoh itu ada ledakan di kilang. Nah, itu kan banyak tuh koordinasinya dari manajer. Nah, itu untuk yang mass casualty namanya, aku baru ingat. Mass casualty itu adalah drill massal atau kerusakan massal. Contohnya ledakan, itu instansi banyak yang dikaitkan. Jadi kita harus komunikasi dengan siapa, ada kapten komandernya siapa, biasanya direktur atau biasanya manajer yang lakukan komunikasi. Lalu komunikasi kepada tim fire ke kita evakuasi sampai medical evacuation. Jadi lebih kompleks kalau di migas karena memang tergantung dari hazardnya atau dari resiko serta bahayanya. Kalau di tambang sih, waktu saya di tambang drillnya per bulan, bisa jadi juga per 3 bulan kalau ingat. Kalau tim HSE-nya lagi ingat bikin drill, kita drill. Kalau kagak ya kagak, cuma exercise doang. Jadi tapi kalau di migas itu sudah ada mapping atau peta drillnya. Jadi lebih terarah sih. Jadi bedanya juga
ada namanya drill yang dadakan, ada juga drill yang diinfokan. Drill dadakan itu tiba-tiba aja kita langsung dihubungin, ada korban di sana, kita langsung tanggap. Kalau kita nggak tanggap, nanti pas di meeting kita dibantai. Kenapa tim medisnya nggak tanggap? Kerjanya tidur aja ya gitu. Nah terus kalau drill yang diinfokan itu ada meetingnya dulu, besok kita drill ya, nanti tim medis lakukan ini. Ada nanti korban jam segini. Nah itu drill yang diinfokan. Ya dua-duanya bagus sih, tapi yang bikin deg-degan ya drill yang tiba-tiba itu, langsung shock terapi kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa drill itu gampang aja. Setelah dadakan, baik itu kasus beneran, kasus drill, ya enjoy aja, lakukan aja. Makanya kalau orang baru banyakan latihan dulu, nanya-nanya aja kepada dokter, kepada siapa yang lebih lama di klinik itu, nanti tanya-tanya aja, drill itu gimana sih bang? Drill itu gimana sih dok? Aku ada skenario nggak bisa saya baca-baca atau apa, tukar pikiran sama tim rescue, apapun itu. Yang penting yang paling berat kasusnya itu ketika ada drill dan kamu nggak tahu ngapa-ngapain dan kamu melakukan kesalahan, selesai dibantai nanti di meeting tuh. Pokoknya siap-siap dan menangis, nanti kamu dipermalukan. Ya itu resikonya, karena kita sebagai tim medis kita sudah belajar ilmu BTCLS atau emergency case. Jadi biasanya rekrut untuk medis itu harus ada pengalaman di emergency biasanya. Kalaupun enggak, minimal ya tahu ilmunya dan tahu menindaki hal emergency seperti itu. Itu aja sih. Kalau untuk pelaporan susah juga sih gue bahas. Intinya di pelaporan itu kadang kita yang melakukan pelaporan, kadang juga tim HSE. Pelaporannya itu ada stepnya, seperti ada jam sekian itu drill dilaksanakan, jam sekian ada panggilan masuk ke klinik, jam sekian tim medis meluncur ke area. Jadi ada jam-jamnya, ada tindakan-tindakannya. Bahasanya tergantung, ada Indonesia, ada bahasa Inggris untuk laporan. Terus intinya pelaporan itu harus dikirim 1x24 jam pada saat hari drill itu. Jadi setelah itu kita bahas, biasanya dikomen oleh manajer HSE atau dokter perusahaan atau siapapun yang ingin ikut partisipasi, agar dilakukan evaluasi. Nanti drill selanjutnya harus begini ya, drill selanjutnya harus baik ya gitu. Jadi ada satu saya lupa, drill digigit ular atau insect bites, ular kayak tawon kayak apapun. Nah ada satu pengalaman drill temanku waktu di tambang batu bara, dia dikasih bocoran bahwa sebentar itu ada drill ular, digigit ular. Oke, itu harusnya nggak diinfokan, tapi ada satu bocoran gitu loh. Entah dia dapat dari mana infonya. Setelah itu ada panggilan masuk ke klinik, digigit ular. Ya, nyatanya kalau digigit ular ada titik 2 dong, dikasih titik 2 di kakinya. Lalu si temanku ini dengan polosnya bahwa ini bukan gigit ular, ini cuma spidol. Padahal ini sudah drill. Jadi dia cuma menghapus spidol itu lalu tidak menindakin hal tersebut. Setelah meeting dia dibantai. Ya hampir nangis juga sih orangnya gara-gara itu. Jadi sebenarnya apapun, meskipun kamu tahu skenarionya, tindakin sesuai SOP. Usahakan sesuai SOP, cari SOP-nya, lalu baca-baca, lalu latihan. Sesuaikan SOP, apapun tindakan itu. Jadi kamu pura-pura bego aja, pura-pura nggak tahu aja bahwa itu drill. Yang penting kamu melakukan tindakan, kamu aman. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dilakukan dengan baik. Itu aja sih pengalaman-pengalaman terkait drill, medivac, dan drill-drill yang lainnya. Semoga teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa langsung baca SOP drill atau ada namanya emergency response plan di perusahaan kamu. Yang belum join ya nanti aja lah. Lu nggak usah pusing-pusing kalau belum join perusahaan, nanti aja. Atau kalau kamu dapat dari teman ERP,
kamu sih pusing juga meskipun kamu baca karena kamu belum join di perusahaan kan. Kalau mau prepare ya boleh-boleh aja sih. Prepare ilmu emergency aja, pelajarin gimana tindakan kalau ini, gimana tindakan kalau ini. Banyak kan henti jantung gitu. Henti nafas, henti jantung, gigit ular. Itulah case-case-nya. Nanti bisa tanya-tanya deh ke gue, Instagram gue nanti gue tampilin di deskripsi. Nanti bisa di WhatsApp aku juga, nanti gue tampilin di deskripsi. Atau apapun yang mau kau tanyakan, penasaran, tanya-nanya aja ya ke Kak Hasdar. Oke, bye-bye, see you.